Ini adalah This is Daryl Kriptomologi episode ke-41. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen This is Daryl Kriptomologi. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency, khususnya itu Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, teman-teman. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati, itu adalah penipuan. Gue pribadi tidak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Nah teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang cryptocurrency. Seperti yang kalian tahu teman-teman ya, kripto belakangan ini itu pergerakannya lagi sangat volatile banget teman-teman ya. Karena apa? Karena disebabkan adanya berita tentang perang Ukraine dan juga Rusia teman-teman ya. Dan karena kejadian tersebut pergerakan kripto juga ikut turun naik ya. Range-nya itu lebar banget. Bahkan kemarin disempat pada saat titik terendahnya dia mencapai ke level 33.000 teman-teman ya, ke 33 ribuan, dan sekarang dia bertahan di level 44.000 untuk Bitcoin ya. Hal ini apakah sudah bisa dipastikan kalau misalnya ternyata Bitcoin sudah mulai mantul atau enggak ya? Karena kondisinya masih dalam masa-masa yang genting seperti ini teman-teman, jadi pergerakannya itu memang masih volatile sangat tinggi. So, apa yang bisa kalian lakukan dalam situasi seperti ini? Saran saya kalau misalnya kalian berada di situasi seperti ini, yang pertama itu adalah trade kalian itu time frame-nya agak diperpendek teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus memiliki money management yang kuat banget, seperti stop loss yang ketat ya, dan juga risk reward ratio yang bagus juga. Kenapa seperti itu? Itu untuk mencegah supaya dana kalian itu tetap aman, oke? Dan juga teman-teman, seperti biasa gue akan jelasin semuanya itu mulai dari market cap-nya bagaimana, dan juga pola-pola secara teknikalnya itu seperti apa. Tetapi gue akan jelasinnya di dalam chart supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart juga ya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah ada di dalam monitor. Dan seperti yang tadi kita bahas, hari ini kita masuk ke segmen This is dari Kriptomologi, yang mana kita akan membahas tentang cryptocurrency hari ini. Dan seperti yang kalian tahu, karena kita bahas kripto, maka charting tools yang gue gunakan hari ini adalah tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara teknikal. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum punya charting tools, kalian bisa cek yang namanya tradingview.com. Ini adalah website charting tools yang menurut gue terbaik dan fleksibel banget ya, dan juga yang paling penting kalian bisa coba ini secara gratis teman-teman ya. Langsung saja kalian ke websitenya di id.tradingview.com ya, terus kemudian kalian langsung sign up aja, gratis, nggak ada biayanya. Kemudian setelah kalian daftar, langsung saja kalian ke bagian chartnya dan kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur yang gratis seperti ini. Tapi ya seperti yang kalian tahu ya, namanya fitur gratis itu pasti terbatas teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih lengkap, misalnya indikatornya, penggunaan indikator lebih banyak, kemudian kalian bisa melakukan backtest lebih detail dengan intraday, atau kalian bisa mendapatkan data historis lebih banyak lagi, kalian bisa coba yang pro-nya. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah, terus kalian bisa pilih mau daftar yang berbayarnya, yang pro atau yang premium. Tapi ingat ya teman-teman, ini walaupun berbayar, tapi ini sangat worth it sekali, jadi kalian patut coba ya. Nah di depan kalian ini sudah ada indeks dari market cap cryptocurrency ya. Saya akan selalu memulai dengan market cap-nya kripto dulu sebelum kita masuk ke koinnya, karena ini merupakan fundamental atau merupakan basic yang harus kita perhatikan sebelum kita menganalisa harga koinnya. Kita harus menganalisa market cap-nya dulu seperti apa ya. So teman-teman ya, apa yang terjadi ya, seperti yang kita tahu di beberapa seminggu kebelakang ini itu lagi terjadi sesuatu event yang sangat menyedihkan, yaitu adalah perang antara Rusia dan juga Ukraina teman-teman ya, yang mana itu semua membuat pengaruh yang besar terhadap impact-nya itu terhadap pasar teman-teman ya. Pasar apapun terpengaruh, pasar saham ya, kemudian pasar uang ya, kemudian juga pasar kripto ini atau cryptocurrency ini juga tetap terpengaruh ya. Kalian bisa lihat ya teman-teman ya, kemarin tuh sempat terkoreksi jauh sekali sampai low-nya itu bahkan untuk market cap ini tuh bisa sampai ke 1,5
1,519 triliun ya teman-teman, itu jauh sekali. Dan akhirnya ketika beritanya itu mulai membaik ya, kemudian harganya itu juga akan naik ya. Tetapi apakah ini sudah aman? Selama perangnya belum dinyatakan selesai, teman-teman, tidak ada yang aman ya. Tapi kita masih bisa melihat ini secara teknikal ya. Jadi saya akan berusaha untuk menyampaikan hal selogis mungkin dengan analisa teknikal untuk si cryptocurrency ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Kalian bisa lihat ya teman-teman, di dalam market cap-nya ini untuk total crypto, dia membentuk satu pattern yang namanya descending broadening wedge seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kalian bisa perhatikan seperti ini. Nah, ini artinya sebenarnya ini adalah bullish pattern teman-teman, yang mana dia bergerak ke atas dan ini sudah di breakout teman-teman ya, sudah di breakout seperti ini. Tetapi ini juga masih belum aman. Kenapa? Karena pada saat breakout dia pergerakannya masih sangat kecil, belum ada pergerakan candle yang impulsif ke atas ya. Jadi yang kita bisa simpulkan adalah selama dia ada di area ini teman-teman ya. Nah, ini adalah areanya, saya kotakin. Jadi dari angka 1,857 T sampai ke 1,92 triliun. Dia kalau misalnya masih bergerak di atas ini, berarti arahnya itu masih akan terus bullish teman-teman ya, sampai targetnya itu ke angka 2 triliun, yaitu targetnya market cap-nya. Tapi teman-teman ya, kalau misalnya dia ke reduce lagi teman-teman ya, apalagi dia bisa break low-nya di 1,850, itu berarti artinya harganya masih bisa ke bawah ya, dia masih bisa menuju ke market cap di 1,82an lah ya. 1,82 itu target pertamanya, atau nanti dia bisa ke 1,75 ya triliun, itu untuk si market cap-nya. Jadi masih perlu untuk diperhatikan, kita masih menunggu sampai harganya itu bisa memunculkan yang namanya impulsive candle di market cap-nya seperti itu ya. Jadi itu untuk market cap-nya seperti itu, total market crypto. Sekarang kita lihat yang altcoin-nya bagaimana untuk market cap altcoin. Nah, untuk market cap altcoin juga sama ya teman-teman ya, pergerakannya juga sama, mirip banget ya seperti ini. Dia sudah di break juga, tetapi masih belum cukup aman. Kenapa? Karena ya ini sekali lagi, walaupun di break dia belum ada candle yang sangat impulsif ya. Jadi yang kita bisa katakan dia aman kalau misalnya dia sudah bisa break seperti ini. Ini adalah areanya dia, oke? Dari 1,046 triliun sampai ke 1,081 triliun. Jadi kalau dia break ke bawah seperti ini, artinya kan dia false break teman-teman ya. Ini kan artinya dia tidak jadi breakout, dia false break, itu malahan dia bisa ke bawah lagi sampai ke level 1,009 triliun. Tapi kalau dia bertahan di atas terus ini ya, dia bisa bergerak sampai ke targetnya di 1,137 triliun. Ya, seperti itu. Dari volumenya ini juga sebenarnya masih so-so aja teman-temannya, tidak terlalu ada peningkatan, malahan secara dari bulan September sampai sekarang itu volumenya masih terus berkurang teman-teman ya. Ini artinya banyak uang yang tidak lagi aktif di dalam pasar kripto seperti ini ya. Nanti kita tinggal tunggu yang ketika volume grafiknya ini mulai naik itu di bulan-bulan April biasanya. Nanti kita akan tunggu aja, oke? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung ke koinnya. Yang pertama kita bahas yaitu Bitcoin teman-teman tentunya ya. Nah, untuk Bitcoin ini sendiri juga sama patternnya ya, dia ada descending broadening wedge seperti ini karena memang ya dia ngikutin ya teman-temannya seperti itu. Nah, ini ada descending broadening wedge yang mana sudah di breakout ya, sudah di breakout ke atas. Dan kalau misalnya kondisinya seperti yang kalian bisa lihat sekarang ya, nah descending broadening wedge seperti ini, sebentar nih saya geser dulu, oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat kondisinya seperti sekarang ya, dia sudah di break nih dengan satu candle impulsif yang cukup lumayan ya, tetapi masih ada chance dia ada koreksi dulu. Kenapa? Karena candlenya ini banyak candle rejection di atas ini. Kalau dia koreksi, dia bisa sampai ke level supply yang ada di sini teman-teman ya. Supply area demand yang ada di sini, tumpukan harga, dia bisa retrace sampai sini, sampai ke 42 ribuan ya teman-teman ya, itu target retracementnya. Tetapi ini juga masih bagus ya. Kenapa? Karena 42.000 ini levelnya tuh lumayan kuat ya. Jadi kalau misalnya dia masih bisa tertahan di sini, kemungkinan dia masih bisa untuk bikin higher-nya lagi, oke? Dan kalau misalnya dia mau lanjut terus ke atas teman-teman ya, ini dia bisa targetnya tuh di 46.648, itu target pertamanya.
Kalau misalnya kita lihat dari power yang ada di sebelah sini nih, power harganya sebelah sini, ini bullish candle-nya memang kuat sekali. Cuman sekali lagi ya, ini kondisinya marketnya ini lagi sangat volatile, jadi apapun bisa terjadi. Ya, kalau misalnya dia break di bawah 42.984, itu kemungkinan besar dia bisa ke drag sampai ke 42 ribuan ya, atau bahkan bisa sampai ke level 39.674 seperti itu. Dan dari pergerakan volumenya teman-teman ini kurang baik sekali. Dia naik tetapi volumenya menurun. Ini artinya intensitas dia untuk naiknya itu cukup berat ya teman-teman. Dan dia harus koreksi dulu sampai dia tunggu bikin swing low lagi. Baru nanti kita lihat volumenya nanti seperti apa ya, seperti itu. Jadi untuk Bitcoin seperti itu, masih dia sudah break pattern continuation bullishnya, tapi kalian tetap harus hati-hati karena sekali lagi marketnya ini lagi sangat-sangat volatile. Oke, itu untuk BTC USD. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Untuk Ethereum ini juga sama ya teman-temannya, kurang lebih. Ini saya remove drawing dulu ya, saya ulang gambarnya. Nah untuk Ethereum juga sama ya, dia terbentuk seperti ini ya, kemudian di bawahnya gini seperti ini, jadi descending broadening. Dia sudah breakout juga teman-temannya sekarang, tetapi ini juga masih rawan untuk false break, jadi dia masih bisa untuk kembali lagi ke bawah dan dia bisa kena false break. Kalau misalnya kita lihat dari volumenya dulu teman-teman ya, nah volumenya ini juga sama ya, dia harganya naik, volumenya terus turun ya, terus melemah, artinya tekanan ke atasnya ini butuh transaksi yang lebih banyak lagi, volume lebih banyak lagi untuk ngedrive harga ke atas, atau enggak dia mungkin bisa koreksi dulu. Kalau koreksi sampai mana? Yang tahap pertamanya itu dia bisa sampai ke level ini 2894, kemudian tahap keduanya atau support keduanya itu di 2789. Dua ini aja dulu yang diperhatikan. Harusnya dia bisa menahan ya teman-temannya sampai order block di bawah nih, ini finalnya di 2700 lah. Ya jadi kalau dia di bawah 2700 itu gawat lagi teman-temannya, dia bisa masuk ke jalur bearishnya lagi dan dia akhirnya bergerak ke bawah. Oke, jadi ini 3 level yang kalian harus perhatikan untuk Ethereum. Saya harap sih dia nggak bisa tembus ke bawah lagi atau ke trend line yang ada di atas ini, dia nggak bisa break ke bawah atau dia nggak bisa break di bawah 2900. Harapan saya seperti itu supaya dia bisa terus ke atas. Jadi kita tinggal tunggu momentum satu candle bullish yang bisa bikin dia ke atas teman-teman ya. Jadi untuk Ethereum pandangannya seperti itu, secara technical, secara pattern dia sudah bullish dan dia sudah breakout, tetapi harus hati-hati diperhatikan bahwa dia masih bisa false break ya. Itu aja yang kita jaga sebenarnya, false breaknya di angka 2900. Kalau di bawah 2900 itu udah pasti false break. Oke, untuk Ethereum seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian sekarang kita coba ke BNB US dollar. Untuk BNB ini agak berbeda sedikit. Kalau yang teman-temannya tadi yang Ethereum segala macam dia sudah break, kalau ini masih berada di trendline atasnya. Jadi dia masih belum breakout nih teman-teman. Kalau si BNB ya dia masih baru mau breakout kayak gitu. Dan dia memiliki resistance di level 424 ya. Selama dia masih di atas 400 harga $400 itu dia masih bullish. Tapi kalau dia break ke bawah itu mungkin dia bisa koreksi dulu sampai ke 390 yang pertama, atau yang keduanya itu bisa sampai ke level 372 ya teman-teman ya. Jadi itu yang diperhatikan juga kalau misalnya kalian mau trading si BNB ya, 370-an itu level yang harus perhatikan. Terus yang kedua lagi yang lebih atasnya lagi itu di angka 380 sampai 390. Itu adalah level yang kalian harus perhatikan untuk si BNB ya. Secara volume justru dia muncul volume penjualannya yang naik ya. Jadi harganya naik tapi volume sellingnya ini yang naik ya. Ini juga harus hati-hati teman-teman. Ini ada volume ekstrim di sebelah sini. Yang bisa kalian lakukan adalah kalian tinggal kandangin aja volume ekstrim ini. Nah terus kalian lihat kalau misalnya harganya bisa break ke bawah dan close di bawah area ini, maka harganya kemungkinan besar akan lanjut ke bawah ya. Tapi sebaliknya kalau dia bisa break di atas area ini dan close di atas area ini, berarti dia masih bisa lanjut up teman-teman ya. Seperti itu. Itu untuk si BNB ya. Kemudian kita coba cek XRP juga teman-teman di sini. Nah untuk XRP ini secara patternnya kalau misalnya kita lihat dia sepertinya mirip sama si Ethereum ya teman-teman. Jadi dia sudah di break ke atas. Ini yang atasnya, yang bawahnya juga dia membentuk seperti ini ya, descending broadening wedge sedikit.
Dia sudah di breakout dan dia bertahan di atas ini, dan kalau ini areanya gampang ya karena dia sudah membuat konsolidasi di sini, kita tinggal tandain aja kayak begini teman-teman. Jadi nggak usah pusing ya kalau selama dia bisa bertahan di atas area konsolidasinya ini ya, dia break ke atas berarti naik, kalau break ke bawah itu dia berarti turun ya. Kenapa saya perlakuan seperti ini? Karena memang ini namanya kan build up teman-teman ya. Build up yaitu adalah keadaan konsolidasi di area garis trend seperti ini. Nah, setiap build up itu memang perlakuannya harus seperti itu ya. Jadi build up itu adalah masa konsolidasi atau masa flat teman-teman yang belum memiliki arah yang jelas sampai dia di break. Jadi kita tidak bisa berspekulasi apakah dia langsung ke atas seperti ini. Kalau misalnya kita berspekulasi, kita harus melihat based on candlesticknya doang sebelumnya. Ya kalau dari candlestick sebelumnya dia kemungkinan besar kemungkinannya breaknya ke atas gitu. Tapi kan sekali lagi ini marketnya lagi volatile, jadi tidak ada yang tahu teman-teman. Tergantung newsnya nanti seperti apa ya. Karena apa? Karena news itu lebih besar impactnya daripada analisa teknikal ya. Karena news itu menentukan arah, technical itu hanya menentukan momentum. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalian harus melihat perkembangan berita dari perang Ukraine dengan Rusia ini seperti apa, kayak gitu ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman dilihat dari volumenya bagaimana. XRP juga sama ya, volumenya dia harganya naik tapi volumenya juga turun. Ini juga artinya dia butuh satu tendangan lagi untuk transaksinya, nilai transaksi atau volume transaksinya supaya harganya bisa lebih ke drive lagi ke atas ya, seperti itu. Kalau based on analisa teknikalnya semuanya ini memang sudah breakout ke atas, jadi tendensinya itu lebih ke bullish, tapi sekali lagi volatility-nya sangat kental sekali, jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita hanya bisa berpaku terhadap probabilitas. Yang penting kalian sesuaikan money management kalian yang bagus di sini ya. Jangan mentang-mentang teknikalnya bagus kalian jadi ceroboh. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita coba cek Cardano. Oke. Untuk Cardano ini sendiri teman-teman ya, dia juga sama ya, kurang lebih dia sudah breakout ke atas seperti ini dan dia ada build up lagi teman-teman ya. Tapi kalau Cardano ini kasusnya sedikit beda, dia build up-nya itu ada di level yang tadinya support sekarang di break ke bawah jadi resistance gitu ya. Dia jadi build up di sini, tapi sama aja dia membentuk konsolidasi ya, seperti ini. Jadi ini juga masih cukup mudah untuk mendeteknya gimana, kalian tinggal lihat aja. Dia bisa break di atas ini atau dia break ke bawah ya. Dia bikin rally atau rally base drop seperti itu ya. Tapi kalau dia drop, tenang teman-temannya, ini banyak tahanan juga yang ada di sini, terutama itu udah di level 0,863 ya. Jadi ini ada tahanan yang kuatnya di 0,863. Jadi kalau misalnya dia ke daerah situ terus kemudian dia bikin swing low, justru kalian bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus lagi untuk Cardano ya. Untuk volumenya juga sama, dia mengecil, harganya naik tapi dia volumenya malah turun. Itu artinya juga minat atau transaksi volumenya itu juga tetap terus menurun, sehingga dorongan harganya itu kita masih butuh yang lebih besar lagi teman-teman ya. Itu untuk si Cardano seperti itu. Dan kemudian kita coba cek Solana teman-teman ya. Nah, untuk Solana ini dia cenderung lebih lebih berbobot atau lebih bervolume teman-teman ya. Volumenya ini cukup, dia sendiri dia harganya naik, volumenya naik ya. Solana ini yang termasuk lebih make sense kalau misalnya kalian buat jangka pendek atau kalian buat entry ya, mendingan di si Solana. Tapi perlu diingat ya, sekarang Solana itu berada di area supply-nya. Ini ya supply kecilnya, dan dia menjadi satu resistance juga teman-teman ya. Jadi nanti ini Solana di harga sekarang lagi tes resistensinya apakah bisa ditembus pada saat video ini diupload besok ya tentunya. Karena ini video saya buat di hari Rabu teman-teman ya. Kita nanti perhatikan aja besok dia malah bikin swing high atau enggak. Kalau bikin swing high lebih baik kita jangan entry dulu, karena ini masih bisa terkoreksi teman-teman sampai ke level 93,51 ya. Tapi kalau dia breakout ke atas dengan satu candle impulsif yang bagus, kalian bisa pertimbangkan ini untuk kalian entry dengan targetnya itu bisa sampai ke 122,267 ya. Tadi saya bilang dari volumenya ini juga dia yang paling mendingan daripada yang lain ya, walaupun memang sedikit turun juga, tapi tetap volumenya masih ada teman-teman ya di dalam Solana ini dibandingkan dengan yang tadi saya sudah bahas sebelum-sebelumnya koin-koinnya ya. Jadi kalian bisa pertimbangkan juga si Solana ini. Dia sudah terbentuk di pattern besarnya ini, dia double bottom ya, dan dia ke atas
Tentu kalau double bottom ke atas ini dia mau mengejar neckline-nya yang mungkin di angka 116 ya. Jangan lihat yang paling atas tapi lihat yang area Quasimodo-nya, yaitu di angka 116,9 atau 117. Itu menjadi target dari si Solana USD yang terdekat. Oke. Seperti itu ya, itu untuk Solana USD. Dan yang terakhir kita coba ke ke koin yang memiliki cap yang kecil ya, seperti Shiba ini. Nah, untuk Shiba, teman-teman ya, dia juga masih belum breakout, dia punya trendline pattern-nya, dia masih ada di ujung-ujungnya ya, di resistance trendline atasnya dari descending rounding wedge. Ini kan descending rounding wedge juga ya. Dan dia ke reject ya, teman-teman ya. Ini tandanya ada penolakan atau ada buang harga dari seller ya, dan dia harus terkoreksi dulu. Koreksinya Shiba bisa sampai mana? Bisa sampai ke minimal di 0,000002 ya. Jadi di sini ya, di angkanya ini ya, saya kebanyakan 0,0-nya 4 kali 2501 ya, itu menjadi targetnya penurunan dia, karena itu merupakan structure level ya. Jadi ini kalau kalian lihat dia bikin swing high di sini, dia koreksi di break swing high-nya dan kemudian ini menjadi structure high-nya, dan nanti pada saat dia koreksi lagi kemungkinan dia bisa berhenti di area sini. Baru dia nanti berlaju lagi ke atas ya setelah dia ke bawah sini. Kemudian nanti dia bisa lagi baru terbang ke atas seperti ini. Jadi Shiba-nya seperti itu. Targetnya kalau misalnya dia mantul ke bawah terus ke atas ya, mungkin bisa mengejar sampai ke level 0,00002909. Ya, jadi itu yang bisa kalian perhatikan. Oke, mungkin ini aja yang mau gue bahas tentang cryptocurrency, teman-temannya. Sekali lagi, kripto itu sangat sensitif terhadap news, apalagi news-news seperti sekarang yang seperti perang dan segala macam. Ya, ini memang impactnya besar sekali, nggak cuma ke kripto aja. Jadi pastikan sekali kalian memiliki money management yang baik ya, teman-teman ya. Jangan sampai karena kalian tidak ada perhitungan money managementnya, tidak ada risk reward rasionya, tidak ada keamanannya, terus kalian diemin aja sehingga equity kalian tergerus. Itu jangan sampai seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang yang namanya cryptocurrency, khususnya Bitcoin dan juga altcoin ya teman-teman. Tadi gue sudah jelasin juga beberapa altcoin. Semoga apa yang gue jelasin di sini bisa bermanfaat tentunya buat kalian. Dan ingat teman-teman, apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Apapun yang gue sharing di sini hanya pure pandangan gue sebagai trader di cryptocurrency, karena gue bukan financial advisor teman-teman. Jadi kalian harus sesuaikan lagi dengan trading manajemen kalian ya. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan nanti kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gua pribadi tidak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer dengan iming-iming return yang besar, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan channel ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapat notif gue teman-teman ya. Dan ganti notifnya itu ke all teman-teman ya, supaya nanti setiap gue upload video kalian bisa langsung dapat informasi atau update-nya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun itu, baik itu materi atau apapun itu, selama itu berhubungan dengan forex, saham dan juga kripto. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian ya. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira bisa membutuhkan informasi dari video ini supaya bisa membantuin mereka juga. So kita bisa bareng-bareng sama-sama maju. Mungkin sampai sini dulu aja teman-teman ya videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.